Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu bawa apa ya ini ya? Hadiah Bu, ada hadiah nanti ya. Nanti di akhir Ibu ada hadiahnya untuk kamu, oke? Ini ada mystery box. Penasaran? Itu di akhir ya. Oke, kali ini Ibu mau presentasi dulu. Hari ini siapa yang hadir? Hadir semua. Oke, kali ini kita Ibu presentasi ya. Yudina hadir. Ya, Emanuela hadir. Tika hadir. Vina hadir. Apa? Oh, nggak hadir ya apa? Nggak hadir Bu. Hadir Bu, tadi sampai dulu Bu. Oh ya. Kita tunggu ya. Tapi benar hadir kan? Hadir. Oke, hari ini ada yang tahu belajar sosiologi Bu. Iya, masing-masing poinnya apa? Bagaimana ini? Sejarah. Stratifikasi sosial. Benar. Stratifikasi sosial. Tapi sebelum Ibu menjelaskan apa itu stratifikasi sosial, Ibu mau menyampaikan ini dulu ya, tujuan pembelajarannya. Supaya jelas ya. Jelas dulu. Nah, oh iya Ibu lupa, Ibu doa ya. Siapa ketua kelasnya Mama Bibi? Emma, aku. Oke. Mari teman-teman kita berdoa. Sudah selesai. Amin. Oke. Biar pembelajaran hari ini biar lancar dan kita semua bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Oke. Untuk tujuannya ini ada 3, di mana nanti kalian harus paham konteks stratifikasi sosial itu apa adalah kehidupan masyarakat dan menggali informasi terkait fenomena perbedaan masyarakat yang dilihat dari tentunya stratifikasi sosial. Kemudian anak-anak juga harus paham di mana harus menelaah dan mengaitkan pengalaman di lingkungan dengan informasi terkait stratifikasi sosial yang kalian dapat. Kemudian nanti di akhir pembelajaran anak-anak harus membuat analisis pemahaman kritis, yang harus kritis ke dalam karya berupa metodologi. Paham ya? Paham. Ini baru kita masuk ke perbedaan sosial, ya, di mana perbedaan di dalam masyarakat itu ada yang namanya stratifikasi sosial. Oke, stratifikasi sosial. Kalian pernah nggak mendengar kata stratifikasi sosial sebelumnya? Pernah. Oke, apa itu Tika? Stratifikasi sosial. Perbedaan dalam satu masyarakat, lapisan dari dalam satu masyarakat. Oh, ada yang lain? Apa? Apa ditunjuk? Kelas sosial Bu. Ya Betina. Yang lain? Kaya dan miskin Bu. Waduh. Ya mungkin kelas atas dan kelas bawah ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi pertemuan kali ini poin pentingnya yang akan kita pelajari terkait materi stratifikasi sosial itu ada 3, di mana anak-anak dapat paham apa sih itu definisi atau konsep dari stratifikasi sosial, kemudian dasar terbentuknya stratifikasi sosial, dan apa sih bentuk-bentuk stratifikasi sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, nanti kalian harus paham ya dari 3 unsur ini. Oke, nah biar kalian lebih paham di awal konsep dari stratifikasi sosial, ini minta kalian amati gambar di layar. Oke, biar gak bingung ya. Gambar yang pertama ini yang lagi mencet pohon. Kalian tuh setelah melihat gambar itu apa yang kalian pikirkan? Ayo. Kecil Bu, mencet pohon. Sekarang hanya bisa sampai tinggi itu adalah suatu kesenangan bagi saya sendiri karena bisa mengalahkan dari teman dulu. Oke. Tuh sekarang masih main pohon nggak? Oh bisa Bu. Oh sekarang masih bisa ya. Oke. Vina, apa yang kamu saya takut subuh? Oh takut. Berarti kamu pilih yang di bawah ini
Lina, apa yang kamu lihat dari gambar di atas itu? Takut Bu, oh Maria nggak bisa naik pohon. Gak bisa naik pohon. Tapi kalau kamu belum pilih, kamu pengen yang bisa manjat apa yang doang? Bisa manjat Bu, tapi takut. Ya takut. Makanya harus belajar, pasti bisa. Emang apa yang kamu lihat? Manjat Bu. Ya manjat. Maksudnya setelah kamu lihat gambar itu kamu memikirkan hal apa? Jadi kayaknya sama sertifikat sosial tentunya. Ya. Misalkan yang di atas tuh kayak dia kayak jadi lebih tinggi gitu, kamu mikir kayak yang lebih tinggi Bu. Tuh, kedudukan yang lebih tinggi yang perlu digarisbawahi bahwa sertifikasi sosial itu tadi kedudukan yang lebih tinggi. Oke, gambar yang kedua, ditembak tuh. Apa itu? Ayo, apa yang kepolisian dulu? Betul. Coba, kalian pernah tahu yang polisian? Nah, tapi kenapa ya kalau main polisi itu namanya polisian, tapi bukan pencurian? Kan aneh kan? Makanya kenapa ini dinamakan sertifikat sosial. Nah, kemudian itu mau tanya sama kalian. Kalian memilih menjadi polisinya atau penyihat? Polisi. Jangan. Ayo, harus memilih mana? Polisi. Penjahat. Kenapa bikin nama penjahat? Kejar-kejar Bu. Oh, kejar-kejar. Oke. Kalau Bina, keren Bu. Iya keren. Ibu mau tanya yang mana? Polisi. Kenapa keren? Terus emang bagaimana? Bingung. Kenapa ini pilihan yang sulit kan? Iya. Sulit ternyata bagaimana ya? Oke. Terus kan Belum jadi polisi Bu, karena untuk membantu menegakkan hukum dalam masyarakat. Nah, jadi kaitannya dari kedua gambar ini tentang sertifikasi sosial adalah di mana peran atau kedudukan yang dimiliki. Nah, ini kan di mana tadi kalian bilang kalau yang di atas itu mereka merasa senang, bangga. Kemudian di bawah itu merasa takut, kemudian dia merasa saya diri dan sebagainya. Kemudian yang polisi, ya karena bukan mayoritas ya, pasti orang memilih polisi. Karena apa? Pekerjaannya dia menolong orang, membantu orang, gajinya gede. Siapa sih yang mau jadi polisi? Oh, yang mau jadi polisi. Oke. Kemudian siapa juga yang mau jadi penjahat? Gak ada kan yang mau jadi penjahat. Makanya kedudukan itu diperlukan. Nah, apabila kedudukan ini tidak harmonis dan menjadi sesuatu apa ya, menimbulkan konflik, nah itu yang bahaya. Oke, untuk memperjelas konsep strategi sosial ini mau memberikan video analisis ya. Kami kalian lihat berita ini itu terkait strategi sosial dalam bentuk apa? Oke, perhatikan ya. Tadi sudah dulu. Kedengeran nggak? Kurang. Di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Belenggu kemiskinan belum betul-betul dapat dilepaskan. 9,22% rakyat kita ada dalam kategori penduduk miskin. Tidak perlu dikatakan, ini dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial. Lembaga penelitian Semeru mengungkapkan bahwa di Indonesia yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki kesenjangan pendapatan dengan orang dari keluarga tak miskin. Kesimpulan didapatkan dari penelitian terhadap 1.522 anak yang terbagi dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin. Kondisi mereka gimana? Aja ya. Tadi setelah melihat video berita tadi, apa yang kalian tangkap? Apa yang bisa diambil ya? Kemiskinan. Terus apa lagi? Sejalan Sejalan apa? Sejalan sosial.
Biar jelas gambarnya nih ya. Gimana dulu betul? Terus sekarang harus ditemukan apa lagi di dalamnya? Itu Bu, adanya rawat miskin mengalami kesenjangan dengan keluarga yang tidak miskin atau disebut dengan keluarga yang kaya. Terus kemudian keluarga miskin itu juga mengalami kesenjangan dalam pendapatan. Nah, selain itu apa? Pendidikan? Ya. Pendidikan sudah mau apa lagi kita? Jadi mau ngomong apa? Pendidikan. Ya benar pendidikan ya. Tadi. Kenapa pendidikan? Yang kaya biasanya sekolahnya aku bilang kan yang miskin kan biasanya susah buat sesuai juga sekolahnya juga Mungkin ini ya. Nah, ya benar. Biaya pendidikannya. Mungkin yang perlu digarisbawahi dari berita ini, anak-anak bisa paham. Oh, ternyata sertifikasi sosial itu bisa jadi dari apa aja tadi? Pendidikan, kekayaan, satu lagi kekuasaan. Kekuasaan juga dari apa coba tadi? Wilayahnya. Kalau wilayah umum biasanya identik sama apa? Rokok, kemudian ini ya anak-anaknya jarang ada yang mau sekolah gitu. Sampai sini paham konsep stratifikasi sosial? Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi itu validasi konsep stratifikasi sosial itu adalah pembedaan masyarakat atau penduduk ke dalam kelas-kelas secara bertingkat-tingkat. Jadi anak-anak harus memahami atau menggarisbawahi bahwa stratifikasi sosial ini adalah itu tadi yang dikelompokkan menjadi kelas-kelas secara bertingkat-tingkat. Paham ya? Baik, lanjut. Nah, ternyata anak-anak pengertian atau konsep stratifikasi sosial ini juga digagas oleh beberapa tokoh sosiologi tentunya ya. Nah, coba ibu mau tanya, Emma tolong bacakan ini Emma. Stratifikasi sosial merupakan ciri yang tetap pada setiap kelompok sosial yang teratur. Lebih lanjut, beliau mengatakan stratifikasi sosial merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Nah, ini pengertian dari siapa? Kan Bu Hamid? Bawa kan pastinya. Nah, coba gunakan manfaat dan makanya. Coba cari ini pengertian stratifikasi sosial menurut siapa? A. Pak Paul, B. Pak Fitri, atau Pak siapa? Ayo, cari ayo. Biar bisa katakan ya, biar bisa katakan. Ya Bu, oke, benar. Siapa? Dari Fitri Masalah Ibu. Iya benar. Itu dari pengertian dari Pak Fitri. Ya, biar kalian semuanya kasih Pak atau enggak Pak D dari Pak D Fitri. Ya, nanti untuk yang lain kalian bisa cari sendiri ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas apa sih itu dasar-dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat anak-anak. Jadi dasar-dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat itu terbagi menjadi 4. Tadi sudah disinggung ya di video. Itu ada apa aja? Kemudian dan yang terakhir nah dari kekayaan, kekuasaan, kehormatan, kemudian pendidikan itu diukur. Oh, ternyata stratifikasi sosial itu bisa diukur dari dasar-dasar ini ya. Kekayaan bisa diukur, kemudian kekuasaan juga ternyata bisa diukur, kehormatan, kemudian ada pendidikan. Nah, untuk kekayaan tadi, anak-anak bisa mengingat di video tadi. Nah, itu salah satu bentuk atau dasar stratifikasi sosial yang diukur dari kekayaan. Dimana dari tempatnya apa? Kemudian banyak apa? Sampahnya, terus mereka nggak dapat pekerjaan, pendidiknya kurang, pendidikannya masuk itu. Kemudian mungkin biar kalian lebih paham, ibu kasih gambarnya ya, gambarannya. Ya. Nah, coba ibu mau tanya siapa ya? Bibina deh. Coba dari 4 itu ini. Kamu tahu yang mana nih dasar-dasar stratifikasi sosial? Itu Bu yang gambarnya yang gede. Oh, ini nenek ya.
kekuasaan. Kenapa? Kekuasaan. Ya, benar, kekuasaan. Mungkin ibu mohon maaf ya, gambar yang atas sama yang bawah ini kan agak bingung ya. Ya, ibu untuk validasi kalau di bawah ini lebih ke yang diukur dari penghormatan. Kalau yang di atas ini ada dikatakan bahasanya tadi apa? Dari kekuasaan. Ambigu ya, gambar ya. Ibu kasih jelas. Nah, yang ini. Nah, dia kenapa pendidikan? Mana belajar? Oh, yang ngaji. Itu ada di situ ada siapa aja di situ? Ada guru sama siswanya. Pak Guru kalau ini apa namanya? Selain Pak Guru apa? Pak Ustadz ya. Pak Ustadz lebih tepatnya ya. Kan pakai apa? Pakai apa? Kunci. Oke, paham belum sampai sini? Paham. Ada yang mau tanyakan? Belum. Oke. Nah, ini ada bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Nah, bentuk-bentuk stratifikasi sosial ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem kasta dengan sistem kelas. Untuk sistem kasta, ini adalah bentuk stratifikasi sosial yang memberikan garis secara jelas antara satu lapisan dengan yang lain dan sifatnya itu sangat kaku. Ada yang tahu contohnya apa? Keturunan. Keturunan Tidak bisa berpindah-pindah Bu, karena berasal dari keturunan. Iya benar. Mungkin lebih ibu memberikan contoh ya. Umat Hindu, pada tahu? Tahu. Nah, itu di umat Hindu itu ternyata ada sistem kastanya. Nah, coba anak-anak bisa cari itu di Google, sistem kasta menurut umat Hindu. Kayak saya. Oke. Coba kalian ibu minta cari. Dia dilihat dari mana sih umat Hindu itu sistem kastanya itu dilihat dari apanya? Ada yang mau angkat tangan? Memberikan jawaban? Saya Bu, Apa? dari segi Brahma, dari kan di dalam lapisan masyarakat umat Hindu itu dapat 4, Brahmana, Ksatria, Vaishya, sama Sudra. Yang masing-masing itu menggambarkan perbedaan dalam pekerjaan, hanya dalam bagian pekerjaan masing-masing, memiliki perannya masing-masing. Nah benar. Nah berarti yang perlu digarisbawahi tadi ya perannya masing-masing ya. Seperti itu. Lanjut ada yang bisa menanggapi lagi memberikan sama dilihat dari apa lagi? Sistem kasta dari umat Hindu itu apa? Namanya Bu, namanya benar dan paling kelihatan ya namanya. Nah ini kan lagi musim apa nih? Musim politik ya. Masih kalian lihat kalau kalian ke Bali atau kita melihat berita-berita itu kan lihat itu namanya Gusti atau Ketut ya. Kalau bisa lihat oh benar ini kastanya masuk dari mana atau kasta Sabda dan sebagainya ya. Oke. Kemudian ini yang kedua ada sistem kelas. Sistem kelas ini dalam stratifikasi sosial. Sebentar ya Nak. Oke. Dalam stratifikasi sosial yang dilihat dari sistem kelas ini lebih bersifat dinamis dan fleksibel, berbeda sama sistem kasta yang sangat kaku. Nah, kelas sosial itu merupakan warisan dari keluarga karena setiap individu dapat memperolehnya dengan suatu usaha yang benar. Dari tadi paham, ibu lebih analisisnya. Oh, bentar ya. Ibu lupa memberikan di PPT, jadi ibunya aja ya. Ibu gambar anak-anak. Ini karena tadi ibu, maaf ya ibu lupa kalau di PPT, ibu gambarin. Jadi sistem kelas tadi itu ada yang dibagi lagi menjadi 3. Itu ada lapisan atas, lapisan tengah, dan lapisan bawah. Mungkin biar lebih formal atau lebih sopan tadi miskin dengan kaya kan bisa mengistilahkan dengan ini tadi lapisan atas. Lapisan atas mungkin tadi ya kaya si kaya. Kemudian mungkin yang sini bisa bilangnya atau kalian mengungkapkan dengan lapisan bawah. Karena kita kan sedang apa ya berada di jenjang pendidikan. Nah, jadi kalian
bisa lebih bijak atau lebih memilih kata-kata seperti itu ya. Tadi apa, lapisan atas, lapisan menengah, dan lapisan bawah. Iya anak-anak. Jadi ini namanya piramida stratifikasi sosial yang dilihat dari sistem apa tadi? Kelas. Dibagi menjadi 3 seperti itu ya. Mungkin anak-anak bisa mencatat biar gak lupa ya. Nanti di soal, di ujian kalian harus menjawab. Ibu, nah ternyata gak terasa ya. Supaya pembahasan kita tadi tentang definisi udah kan? Yang dulu udah, dasar-dasar udah. Seperti yang lain ada bentuk sertifikat sosial udah. Ini kayaknya kelihatan lagi lesu nih, capek. Nah, biar nggak ngantuk ibu dan dia. Apa dulu? Sepertinya Seru. Tapi gamenya masih berkaitan sama materi dan kalian lebih paham. Oke, ini nama gamenya nih. Wah, Kalian tunggu ini. Kado. Isinya sesuatu. Oke, ibu boleh minta tolong nomor 1 kursinya tolong agak. ini mungkin dulu begini. Itu bisa saya menolong. Baik. Berat minta tolong ya. Terima kasih. Kalian penasaran kan di sini boknya? Penasaran, Bu. Tidak ada masalah. Ini jelas dulu cara mainnya. Jadi nanti ibu pilih salah satu atau ada yang mau maju boleh. Kalian maju terus nanti di dalamnya ini ada beberapa poin atau jawabannya ya. Kalian langsung menentukan poin-poinnya itu, jawabannya itu masuk ke bagian apa. Jadi ini ada soal, ini jawaban. Ini ada jawaban ya. Paham nggak sampai sini cara mainnya? Paham ya. Oke, mau ibu tunjuk atau ada yang mau bersedia? Ayo. Kemana? Mbak Pina tuh. Pina. Boleh maju? Gue mau berdua. Boleh. Oke. Wow. Ayo. Ayo. Boleh diskusi boleh. Atau Eka sama Bina boleh bantu? Oke. Satu dulu. Nanti. Ayo anak-anak, ayo. Coba ya. Nanti juga lapisan Oke. Semoga benar deh. Oke, boleh tempel. yang udah boleh juga tuh. Boleh coba duduk. Baik anak-anak, tadi kan udah ini ya menempel masing-masing ya. Ibu mau kalian bisa maju ke depan menjelaskan alasannya kenapa kalian memilih jawaban ini. Oke ya. Ibu mau tanya, ini yang milih golongan atas siapa? Ayo tangan. Oh Pina, Bu. Ayo kamu harus maju menjelaskan. Kenapa kamu bisa memilih golongan atas itu? Contohnya ini ada apa nih? Nah di sini tuh golongan atas contohnya ada pengusaha, pemimpin, sama orang kaya. Karena saya pilih ini karena dia itu yang punya bangunan itu Bu, yang ngebosin semuanya. Jadi kayak ya memilih dari semuanya lah. Itu juga mengerjakan orang, duitnya banyak. Jadi saya memilih di atas. Berarti diukur dari kekayaan. Betul. Oke, boleh duduk. Terima kasih. Bu, boleh minta tolong ada yang pegang kan? Siapa yang mau berkenan? Berkenan? Oke. Minta tolong ya. Jadi ibu bisa jelas melihatnya. Tolong ya. Oke. Yang kedua. Ayo siapa ini yang memilih atau yang menempelkan golongan menengah? Siapa? Saya. Oke, mulai dulu ya jawabannya. Ini contohnya pegawai kantor sama pemilik lahan pedagang. Terus miliknya jawabannya di golongan menengah.
dan juga. Betul. Siapa ini? Saya, Bu. Oke, boleh maju? Ya, jelaskan. Ya, saya memilih buruh tani dan budak di golongan bawah karena mereka itu dalam lapisan bawah yang notabene bisa dari buruh tani itu kan mereka itu tidak memiliki lahan, Bu. Mereka itu bekerja kepada bisa golongan menengah ataupun golongan atas, sehingga dari gaji pun juga memiliki perbedaan ya, Bu. Sehingga mereka termasuk ke dalam golongan bawah karena mereka sebagai pekerja. Ya, betul. Terima kasih. Silakan dulu. Oke, Mbak Medina, boleh duduk ya. Terima kasih ya. Sudah dulu. Oke, kalian jawabnya benar semua. Ini contoh terbaik ini benar. Kemudian yang perlu digarisbawahi anak-anak, ini yang golongan bawah itu bukan berarti pekerja atau peran yang hina ya. Itu hanya peran-peran di dalam masyarakat. Bukan berarti petani atau buruh itu pekerjaan yang hina. Tidak ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, dari sini anak-anak udah mulai paham atau belum dari game ini? Paham, Bu. Udah paham? Ada yang mau ditanya enggak? Belum. Belum. Oke, Bu tutup ya. Ibu. Tutup. Sekarang biar kalian tambah semangat, kita kalian berdiri. Gitu ya. Oke. Baik anak-anak, kita coba ya semangat ya biar semakin semangat. Oke ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Untuk selanjutnya ada penugasan proyek. Nah, jadi proyek ini nanti kalian kerjakan buat teman ya. Jadi minggu hari ini, ibu ini sama minggu depan kalian masuk masing-masing. Nah, jadi kalian proyek ini nanti bisa nyicil nomornya ya, berprogres seperti itu. Nah, ini tugasannya ya. Oke. Jadi tugasnya itu anak-anak diminta untuk membuat mapping dari topik gambar yang sudah dipilih. Nah, gambarnya ini anak-anak. Ya. Nah ini. Jadi nanti ada gambar A, ini kelompok 1. Terus ini ada gambar B, itu kelompok 2. Kemudian gambar C, kelompok 3 berarti. Nah, oke. Dari yang mana ini Ibu ambil dari dasar-dasar stratifikasi sosial ya. Tadi kita dijelaskan ya di awal. Ini yang diukur dari apa? Kekayaan. Yang kedua diukur dari apa? Kekuasaan. Ya, nah yang gambar C ini diukur dari apa? Pendidikan. Nah, jadi kalian Ibu bebasnya kalian pilih yang mana? Monggo terserah ya. Oke. Mungkin kelompoknya Ibu silakan kalian mau kelompok sama siapa? Yang penting kalian harus saling diskusi, saling berteman ya, nggak boleh pilih ya. Oke. Kemudian analisis gambar tersebut dari salah satu pengalaman yang berkaitan dengan gambar yang kalian pilih. Jadi kalian bisa mengaitkan pengalaman atau kalian pernah melihat nih fenomena yang diukur dari kekayaan atau dia dari fenomena masyarakat antara kelas atas atau kelas bawah bisa. Kemudian nanti kalian analisis kemudian terus poin-poin besarnya dari analisis gambar yang kalian pilih. Terus poin-poin ini sebenarnya mungkin dan yang mudah kalian pahami. Nah, biar kalian tambah kreatif, Ibu minta ratingnya itu ada unsur ekomedianya. Apa itu ekomedia? Memanfaatkan barang bekas. Ya, betul, memanfaatkan barang bekas. Jadi kan boleh menggunakan plastik, boleh menggunakan apa lagi? Kayu juga boleh, terus apa lagi? Kartu juga boleh, gitu ya. Kan harus kreatif. Jadi nggak harus di print, nggak harus menggunakan kertas karton. Pokoknya kalian bisa menggunakan barang-barang bekas ya. Kemudian setiap orang itu berkontribusi tentunya ya dalam menyelesaikan proyek pembuatan ini. Untuk mereka ini tahu ya apa itu? Tahu ya Bu ya. Jadi mereka ini dapat dipetakan menggunakan garis perjabalan atau gambar
nanti baru tambahannya dari sumber referensi memperkuat argumen kalian. Ya betul. Makanya banyak di sini ya. Oke, ada yang lagi bertanya? Jelas. Oke, kelompoknya monggo. Ini sekarang sudah saya bilang. Oh iya. Meja boleh putar ya? Ya betul. Ya, diskusi ya. Siap. Mau tanya nih kelompok yang sama begini mau pilih gambar yang mana? Yang pendidikan Bu. Oh yang pendidikan, yang gambar C ya? Ya. Oke yang ini. Vina sama Tika. Yang A Bu. Oh yang A. Kayakkan ya Bu, udah dikayak. Oke, kasih waktu 3 menit ya. Cukup? Cukup Bu. Oke. Emma sama Gudungan ada yang mau tanya? Ada yang kebingungan? Nanti kalau ada kebingungan, tanya ibu ya. Oke. Kelompok 1 yang diukur dari kekuasaan, ada yang mau ditanya? Tidak. Sudah Bu, cukup. Sumber referensinya sudah dapat? Dapat Bu dari literatur 26. Oke, ditulis ya. Siap, tulis ya. Oke. Bu, ini nanti ditulis di kertas dulu Bu. Iya, ditulis di kertas dulu poin-poinnya ya. Nanti minggu depan hasil karyanya bisa dipresentasikan. Ya, harus selesai. Berarti dibuatnya di rumah ya Bu? Di rumah buatnya ya. Boleh dari kayu nggak Bu? Boleh dari kayu kreatif itu mau diukur juga boleh. Ya. Oke. Sudah selesai? Sudah. Oke. Baik anak-anak, gimana? Ada yang kesulitan nggak sama proyeknya? Tidak Bu. Seneng nggak ikut proyek? Senang Bu, karena bisa berkarya. Ya betul. Ibu mau nanya progresnya nih. Kelompok Bingkina sama Emma gimana? Udah sampai mana? Masih nempel-nempel Bu. Tapi minggu ini udah selesai atau belum? Gimana? Oh, oke, nggak apa-apa. Siapa yang udah? Saya. Oh, Ini sih Bu. oh ini ya, udah di bawah ya produknya. Oke, Bagus ya Bu? bagus bagus. Ibu apresiasi. Sudah mau presentasi hari ini? Siap? Siap, boleh. Oke, oke. Untuk yang lain perhatikan ya, monggo presentasi. Yang lain perhatikan ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan. Kalau ingin ditanyakan, boleh. Wah, bagus sekali. Oke, berapa hari buatnya? 3 hari Bu. 3 hari di rumah siapa? Tina. Oke, monggo dipresentasikan yang lain, diperhatikan ya. Kami dari kelompok 1 izin dipresentasikan terkait tugas kami. Yang pertama, perkenalkan saya Bisa Tika, Selvina, Nah, izin mempresentasikan kami mengambil fenomena sosial yang ada di Pati, yaitu salah satunya yaitu fenomena sosial di pertanian. Ibu Fitri kemarin minggu lalu yaitu memberikan tugas terkait dengan fenomena sosial yang dikaitkan dengan stratifikasi sosial. Di sini kelompok saya dan Mbak Vina mengambil di pertanian yang terdapat 3 lapisan dalam stratifikasi sosial yang ada di pertanian. Yang pertama itu ada lapisan atas, yang kedua ada lapisan tengah, dan yang ketiga lapisan bawah. Mungkin teman-teman bisa dilihat ya, ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, yang lapisan pertama itu adalah sebagai pemilik lahan, yang mana mereka itu memiliki lahan
Mungkin itu dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, saran, masukan, dan lain sebagainya, boleh dipertanyakan. Oke, masuk dulu ya. Izin bertanya. Ini rekomendasinya juga dari apa ini? Kayunya bukan kayu. Kemudian ada benar lagi ini dari kalender. Kemudian besar. Oke, kreatif ya. Memanfaatkan barang bekas. Oke, yang lain ada yang mau ditanyain? Oh, begini monggo. Ya, tadi kan dijelasin ada perbedaan-perbedaan. Boleh dicontohin nggak contoh pekerjaannya? Gejala pekerjaannya itu yang paling mencolok dan paling membedakan setiap kelas Pak. Oke. Dari segi mungkin ya bisa menjawab dari pertanyaan Mbak Vina. Mungkin dari segi pekerjaan atau dari segi hasil ya, hasil upah. Nah, dari yang pertama itu karena kan dia lapisan atas yang mana sebagai pemilik tanah atau pemilik modal, sehingga mereka itu hanya cukup dengan mempekerjakan orang atau menyewakan lahannya, sehingga mereka itu mempunyai penghasilan yang lebih tinggi dibanding kelompok pertama dan juga kelompok kedua dan juga kelompok ketiga. Nah, untuk yang lapisan kedua itu kan mereka sebagai mandor, yang mana mereka itu juga memiliki tanah. Mereka itu tidak mempunyai tanah, tapi mereka itu cuma menyewa dari yang ini lapisan atasnya untuk digarap tanahnya. Nah, untuk sistem bagi hasilnya di lapisan kedua itu bagi hasil berdasarkan dari lapisan 1 dengan lapisan 2 yang akan dibagi setengah-setengah antara pemilik lahannya dengan buruhnya itu. Untuk yang lapisan ketiga, karena mereka itu buruh tani yang notabene berarti mereka tidak memiliki lahan, sehingga dari ketika dilihat dari segi gaji ataupun upah, mereka hanya pembagian 1/4-nya atau lebih kecil dibandingkan dengan yang berada di lapisan pertama ataupun yang kedua. Mungkin itu dari kami. Apakah ada? Terima kasih. Itu buat kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Baik, itu tadi presentasi yang keren. Terus jelas analisisnya ya. Ibu mau tanya, itu tadi sumber referensi sudah dicantumkan? Sudah. Oke, digambarnya ya? Ya. Oke, Ibu akan memvalidasi terkait presentasi kelompok 1 ya? Satu. Apa? Temanya? Kekayaan, ya. Yang itu dari kekayaan. Gimana tadi kelompok 1 menjelaskan kalau stratifikasi sosial yang dilihat dari atau yang diukur dari kekayaan itu, misalnya apa? Petani ya tadi ya, petani bagi hasil ya tadi ya, bagi hasil. Kemudian apa lagi? Bagi hasil tadi ada pembagian peran, nah, seperti itu. Paham di sini? Oke. Untuk kelompok Bibina sama Emanuela minggu depan ya. Oke. Sesi presentasi kelompok 1 sudah selesai. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalian setelah belajar strategi sosial apa yang kalian dapat? Siapa yang mau bersedia? Ayo Bu. Emanuela, apa yang kamu dapat? Baik, jadi setelah belajar materi ini, saya tuh jadi ngerti Bu, kalau misalkan dasar dari stratifikasi sosial itu di masyarakat itu terbagi jadi empat lapisan ya Bu ya. Bisa dilihat dari ukuran kekayaan, terus kekuasaan, kesempatan, dan pendidikan. Ya betul. Yang lain ada? Oke. Jadi Ibu memperkuat atau memvalidasi ya bahwa stratifikasi sosial itu merupakan fenomena sosial yang dilihat dari tingkat-tingkat peran-peran yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Nah, nanti contohnya misalnya dilihat dari kekuasaan itu ada dari petani yang priai ya, kalau orang Jawa, kemudian PNS dan sebagainya, itu golongan yang diukur dari kekayaan. Nah, untuk seterusnya lagi ada apa lagi? Diukur dari apa? Pendidikan. Nah, mungkin yang perlu anak-anak ketahui untuk sistem kasta ya, yang tadi itu Ibu jelaskan bahwa sistem kasta itu bukan berarti ini ya, dalam konteks agama Hindu itu bukan memperpecah belahkan ya, tapi mereka tetap
harmonis ya. Perlu kalian ingat, itu bukan berarti memecah belahkan ya, walaupun dibagi-bagi perannya. Oke? Oke, sampai sini paham? Paham. Cukup kan ya, jangan lupa dikerjakan PR-nya. Oke, motivasi untuk ibu, untuk kalian jangan lupa belajar, jangan lupa bersyukur, jangan